Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizi Baswan, S3C, Institut Agama Islam Negeri Manado, Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan syarat-syarat qiyas. Syarat-syarat qiyas yang harus dipenuhi oleh rukun qiyas adalah asal, pokok. Adanya asal harus lebih dahulu dari cabang, far'un. Asal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Kedua, far'un, cabang atau cabang. Cabang adanya tidak boleh terlebih dahulu daripada asal. Seperti wudhu tidak sah dikiaskan dengan tayamum karena perintah wudhu lebih dahulu dari tayamum. Dua, cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. Bila nas datang untuk cabang maka dikiaskan menjadi batal. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada asal. Hukumnya ditetapkan cabang atas harus sama dengan hukum asal. Ilat, titik persamaan atau alasan. Ilat harus tetap bekerja manakala ada ilat tentu ada hukum dan tidak ada hukum bila tidak ada ilat. Ilat harus berpengaruh terhadap hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapat ilat. Misalnya, ilat memabukkan menjadikan haramnya minuman keras. Ilat harus terang dan tertentu. Misalnya menjadi seorang ilat boleh mengqosor salat. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Bila terjadi ilat membangkitkan hukum yang berlawanan dengan nas, maka nas yang didahulukan. Yang kedua, saya akan bacakan macam-macam qiyas. 1. Pembagian yang qiyas dari segi kekuatan ilat yang ada pada furu dibandingkan pada ilat yang ada pada asal. 1. Qiyas al-wawi, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu. Qiyas musawi, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada furu sama kadarnya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Qiyas adwan, yaitu yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Kedua, pembagian qiyas dari segi kejelasan ilatnya. Qiyas jali, yaitu qiyas yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum asal atau tidak ditetapkan itu dalam nas. Namun titik pembedaan antara asal dengan furu dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Qiyas kafi, yaitu qiyas yang ilatnya tidak terisi dalam nas, maksudnya diistinbatkan dari hukum asal yang mendukung sikap ilatnya bersifat zani. Yang ketiga, pembagian qiyas dari segi keserasian ilatnya dengan hukum. Qiyas muatsir yang diibaratkan dengan dua definisi. Pertama, qiyas yang ilatnya penghubung antara asal dan furu yang ditetapkan dengan nas yang syarih atau ijma. Kedua, qiyas yang ain sifat itu sendiri yang menghubungkan asal dengan furu itu berpengaruh terhadap ain hukum. Qiyas mulaim, yaitu qiyas yang ilat hukum asal dalam kombinasi dengan hukum haram adalah bentuk munasib alam. Ketiga, pembagian qiyas dari segi atau tidaknya ilat pada qiyas itu. Qiyas makna atau qiyas dalam makna asal, yaitu qiyas yang meskipun ilatnya tidak berlaku dalam qiyas namun antar asal dengan furu tidak dapat dibedakan sehingga furu itu seolah-olah asal itu sendiri. Qiyas ilat, yaitu qiyas yang ilatnya dan ilatnya tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum dalam asal. Qiyas dilalah, yaitu qiyas yang ilatnya bukan pendorong bagi penerapan hukum itu sendiri namun ia merupakan keharusan, kelaziman bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat.
Pembagian qiyas dari segi metode, masalik yang digunakan dalam asal dan dalam furu'. Qiyas ikhala yaitu qiyas yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikhala. Qiyas syabah yaitu qiyas yang hukum asalnya ditetapkan melalui metode syabah. Qiyas sabru yaitu qiyas yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode sabru wa taghzim. Qiyas tard yaitu qiyas yang ilat hukumnya asalnya ditetapkan melalui tard. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.